I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. TC paling brutal dalam sejarah timnas Indonesia akhirnya dimulai. Bukan lagi sekadar latihan biasa, tapi perang untuk memperebutkan satu tempat di skuad utama. 23 pemain resmi dipanggil. Yang bikin Asia Tenggara mulai gelisah, 5 pemain naturalisasi dikabarkan siap bergabung dan membawa wajah baru Garuda. Tak ada lagi pemain yang dijamin aman. Semua harus bertarung habis-habisan di bawah komando pelatih yang tak mengenal kompromi. Mampukah revolusi besar ini membawa Indonesia menguasai ASEAN? Atau justru akan memunculkan kejutan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya? Simak sampai akhir, karena inilah TC timnas paling brutal yang pernah terjadi. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Musim baru telah dimulai. Udara persaingan langsung terasa sejak daftar 23 pemain resmi diumumkan untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Tak ada ruang bagi pemain yang datang hanya untuk mengisi daftar. Semua nama yang dipanggil membawa satu tujuan yang sama, yaitu merebut tempat di skuad utama dan membuktikan bahwa mereka pantas mengenakan lambang Garuda di dada. Kali ini suasananya benar-benar berbeda. Sejak hari pertama, sorotan publik langsung tertuju kepada pemusatan latihan yang disebut-sebut menjadi salah satu TC paling berat dalam beberapa tahun terakhir. Intensitas latihan meningkat drastis. Setiap sesi dipenuhi duel keras, latihan fisik tanpa ampun, hingga simulasi pertandingan dengan tempo tinggi. Semua pemain dipaksa keluar dari zona nyaman. Di balik kerasnya latihan tersebut, muncul kabar yang langsung mengguncang para pendukung timnas. 5 pemain naturalisasi disebut siap bergabung memperkuat skuad Garuda. Kehadiran mereka diakini akan meningkatkan kualitas tim di berbagai lini sekaligus memunculkan persaingan yang jauh lebih ketat dibanding sebelumnya. Nama pertama yang menjadi pusat perhatian adalah Luke Valkyrie. Sosok gelandang yang dikenal memiliki visi bermain tajam serta distribusi bola yang rapi itu diprediksi mampu memberikan warna baru di lini tengah Indonesia. Banyak pendukung percaya kehadirannya bisa menjadi jawaban atas kebutuhan seorang pengatur serangan yang tenang sekaligus agresif ketika menyerang. Tak hanya itu, Mitchell Baker juga menjadi nama yang terus dibicarakan. Bek sayap modern tersebut dikenal memiliki kemampuan bertahan yang disiplin sekaligus rajin membantu serangan. Kecepatan dan akurasi umpannya dinilai sangat cocok dengan gaya permainan cepat yang mulai dibangun di timnas Indonesia. Di sektor penyerangan, hadir pula David da Silva. Pengalamannya bermain di kompetisi Indonesia membuat banyak orang yakin ia tak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Ketajamannya di depan gawang membuat para pendukung membayangkan lini depan Garuda akan jauh lebih mematikan dibanding sebelumnya. Belum selesai sampai di situ, nama Ciro Alves ikut masuk dalam pembahasan hangat. Kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan kreativitasnya di sisi sayap diyakini mampu menjadi senjata utama ketika menghadapi lawan yang bermain bertahan. Kehadirannya berpotensi memberikan variasi serangan yang selama ini sering dinantikan publik sepak bola Indonesia. Satu nama terakhir yang membuat antusiasme semakin tinggi adalah Taisei Marukawa. Pemain yang dikenal memiliki teknik tinggi dan pergerakan lincah tersebut dianggap mampu menjadi pembeda dalam situasi-situasi sulit. Banyak yang membayangkan kombinasi antara pemain lokal dan para pemain naturalisasi akan menghasilkan kekuatan baru yang belum pernah dimiliki timnas Indonesia sebelumnya. Meski begitu, masuknya 5 pemain tersebut bukan berarti jalan menuju skuad utama menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, persaingan kini berubah menjadi jauh lebih sengit. Setiap pemain harus membuktikan kualitasnya dalam setiap latihan. Tidak ada jaminan nama besar akan otomatis mendapatkan tempat. Semua keputusan akan ditentukan berdasarkan performa di lapangan. Suasana latihan pun berubah menjadi kompetisi setiap hari. Duel 1 lawan 1 berlangsung tanpa kompromi. Setiap kesalahan sekecil apapun langsung dievaluasi. Para pemain dituntut memiliki daya tahan fisik, disiplin taktik, hingga mental bertanding yang kuat. Inilah yang membuat banyak pendukung menyebut TC kali ini sebagai salah satu pemusatan latihan paling brutal yang pernah dijalani timnas Indonesia. Di sisi lain, perhatian negara-negara pesaing di kawasan ASEAN mulai mengarah ke Indonesia. Berbagai media dan pendukung rival mulai membahas potensi kekuatan baru Garuda apabila seluruh pemain mampu menyatu dalam satu sistem permainan. Kombinasi pengalaman, kecepatan, teknik, dan semangat juang dinilai bisa membuat Indonesia menjadi lawan yang jauh lebih sulit dikalahkan. Namun tantangan terbesar bukan hanya berasal dari lawan. Tantangan sesungguhnya adalah membangun chemistry dalam waktu yang relatif singkat. Menggabungkan pemain dengan latar belakang sepak bola yang berbeda tentu membutuhkan proses. Komunikasi, pemahaman taktik, hingga kekompakan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum turnamen dimulai. Meski demikian, optimisme para pendukung terus meningkat. Mereka percaya bahwa persaingan sehat di dalam tim justru akan melahirkan kualitas permainan yang lebih baik. Semakin ketat perebutan posisi, semakin tinggi pula standar yang harus dicapai setiap pemain. Bila seluruh proses berjalan sesuai harapan, timnas Indonesia berpeluang tampil dengan wajah baru yang lebih agresif, lebih disiplin, dan lebih berani menghadapi siapapun. Bukan hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga kualitas individu yang mampu membuat perbedaan di setiap pertandingan. Kini semua mata tertuju pada hasil dari pemusatan latihan tersebut. Siapa yang akan berhasil mengamankan tempat di skuad utama?
Siapa yang mampu menjadi kejutan terbesar? Dan mampukah perpaduan pemain lokal dengan 5 pemain naturalisasi benar-benar membawa Garuda terbang lebih tinggi di panggung ASEAN? Satu hal yang pasti, perjalanan baru timnas Indonesia baru saja dimulai. TC ini bukan sekadar latihan biasa. Ini adalah awal dari pertarungan besar untuk membentuk skuad terbaik yang siap membawa kebanggaan bagi seluruh pendukung merah putih. Di tengah panasnya persaingan di pemusatan latihan, perhatian publik kini beralih kepada satu hal yang paling ditunggu-tunggu. Daftar 23 nama yang dikabarkan sudah mulai beredar di kalangan pecinta sepak bola. Meski belum menjadi pengumuman resmi, bocoran tersebut langsung memicu perdebatan besar. Siapa yang layak masuk? Siapa yang harus tersingkir? Dan siapa yang akan menjadi kejutan terbesar di skuad Garuda? Di bawah Mister Gawang, 3 nama dipercaya masih menjadi pilihan utama. Nadeo disebut tetap menjadi tembok pertama timnas berkat ketenangan dan pengalaman yang dimilikinya. Di belakangnya ada Hernando Ari yang terus menunjukkan perkembangan luar biasa setiap kali mendapat kesempatan. Sementara Cahya Supriyadi kembali mendapat sorotan setelah dinilai memiliki potensi besar sebagai penjaga gawang masa depan Indonesia. Memasuki sektor pertahanan, Rizky Ridho tetap dipertahankan sebagai bek lokal yang konsisten menunjukkan kualitasnya dalam setiap pertandingan. Justin Hubner juga diprediksi tetap masuk dalam daftar karena karakter bermain keras dan mental bertarung yang selalu dibutuhkan timnas. Persaingan di lini tengah tidak kalah menarik. Tom Haye dipercaya menjadi motor permainan dengan akurasi umpannya yang mampu mengatur tempo pertandingan. Ivar Jenner terus berkembang menjadi gelandang modern yang kuat dalam duel sekaligus berani membangun serangan dari bawah. Marcelino Ferdinand kembali menjadi pemain yang paling dinantikan aksinya. Kreativitas, keberanian menusuk pertahanan lawan, dan kemampuan mencetak gol dari lini kedua membuatnya tetap menjadi salah satu senjata utama Garuda. Ricky Kambuaya disebut berhasil kembali menemukan performa terbaiknya, sementara Arhan Fikri terus memberikan sinyal bahwa dirinya siap bersaing dengan para pemain senior. Di sektor penyerangan, atmosfer persaingan terasa semakin panas. Rafael Struijk masih dipercaya menjadi ujung tombak dengan mobilitas tinggi yang sering merepotkan lini belakang lawan. Sananta atau Jens Raven, Mauro diprediksi menjadi mesin gol baru yang mampu memberikan dimensi berbeda bagi serangan Indonesia. Kemudian muncul 5 nama yang paling banyak dibicarakan para pendukung. Luke Valkyrie disebut siap membawa kreativitas baru di lini tengah. Mitchell Baker diproyeksikan memperkuat pertahanan dengan pengalaman sepak bolanya di Eropa. David Da Silva hadir sebagai predator kotak penalti yang siap memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun. Ciro Alves diprediksi menjadi ancaman besar lewat kecepatan dan kemampuan melewati lawan. Sementara Taisei Marukawa diyakini mampu menjadi pembeda dengan teknik tinggi serta visi bermain yang sulit ditebak. Jika bocoran daftar ini benar-benar menjadi kenyataan, maka persaingan di dalam skuad timnas Indonesia dipastikan akan menjadi salah satu yang paling sengit dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada lagi istilah pemain inti yang aman. Setiap sesi latihan akan menjadi ajang pembuktian. Satu penampilan buruk bisa membuat posisi tergeser. Sebaliknya, satu performa luar biasa bisa membuka jalan menuju 11 pemain pertama. Kini seluruh mata tertuju pada pengumuman resmi yang dinantikan jutaan pendukung Garuda. Apakah daftar yang beredar ini benar-benar akan menjadi skuad akhir? Ataukah masih ada kejutan besar yang sengaja disimpan hingga detik terakhir? Yang jelas, aroma revolusi timnas Indonesia semakin terasa, dan perjalanan menuju turnamen dipastikan akan penuh drama, persaingan, serta kejutan yang membuat para pecinta sepak bola tak sabar menantikan babak berikutnya. Kabar mengenai kerasnya pemusatan latihan timnas Indonesia ternyata tidak hanya menjadi perbincangan di dalam negeri. Gaungnya mulai terdengar hingga ke negara-negara rival di Asia Tenggara. Di berbagai forum sepak bola, muncul pembahasan mengenai perubahan besar yang sedang dibangun di skuad Garuda. Intensitas latihan yang tinggi, persaingan antar pemain yang begitu ketat, serta kemungkinan hadirnya wajah-wajah baru membuat banyak pihak mulai memberikan perhatian lebih kepada Indonesia. Thailand dan Vietnam, dua rival yang selama ini menjadi langganan penguasa sepak bola ASEAN, dikisahkan mulai mempertanyakan perkembangan timnas Indonesia. Mereka menyadari bahwa Garuda kini tidak lagi mengandalkan semangat juang semata, tetapi juga mulai membangun sistem permainan yang lebih disiplin, lebih cepat, dan lebih modern. Semua itu disebut tidak lepas dari tangan dingin John Hertman. Sejak hari pertama memimpin pemusatan latihan, ia dikabarkan langsung menaikkan standar permainan tim. Tidak ada pemain yang mendapat perlakuan istimewa. Siapapun yang tidak mampu mengikuti tempo latihan harus rela kehilangan tempat. Filosofinya sederhana, hanya pemain yang lapar akan kemenangan yang pantas mengenakan seragam merah putih. Setiap sesi latihan berlangsung dengan intensitas tinggi. Tekanan dilakukan sejak bola pertama bergulir. Latihan transisi dipercepat. Organisasi pertahanan dibentuk lebih rapat. Ketika kehilangan bola, seluruh pemain diwajibkan melakukan pressing tanpa menunggu aba-aba. Bahkan pertandingan internal disebut berlangsung layaknya laga final, karena setiap pemain sadar bahwa satu kesalahan kecil bisa menghilangkan peluang mereka masuk ke skuad utama. Dalam skenario ini, media-media di Thailand mulai ramai membahas perubahan tersebut. Mereka menilai Indonesia tengah membangun generasi yang berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya dihuni pemain bertalenta, tetapi juga memiliki kedalaman skuad yang semakin merata. Sementara di Vietnam, para pendukung mulai memperdebatkan apakah dominasi mereka di kawasan ASEAN akan mendapat tantangan paling serius dalam beberapa tahun terakhir.
Perhatian terbesar tentu tertuju pada perpaduan pemain lokal dan para pemain naturalisasi. Jika seluruhnya mampu beradaptasi dengan cepat, Indonesia diakini akan memiliki banyak variasi permainan. Garuda tidak lagi hanya mengandalkan serangan balik, tetapi juga mampu menguasai bola, membangun serangan dari belakang, hingga menekan lawan sejak menit pertama. Namun John Hartman terus mengingatkan bahwa semua itu belum berarti apa-apa. Baginya, nama besar tidak memenangkan pertandingan. Status pemain naturalisasi juga bukan jaminan. Yang menentukan hanyalah kerja keras, disiplin, dan kemampuan menjalankan taktik selama 90 menit di lapangan. Semakin mendekati turnamen, atmosfer persaingan di pemusatan latihan justru semakin memanas. Para pemain mulai menunjukkan kualitas terbaik mereka demi mengamankan satu tempat di skuad final. Sementara itu, para rival hanya bisa menunggu dengan penuh tanda tanya, seperti apa wajah baru timnas Indonesia ketika benar-benar turun di pertandingan resmi nanti. Sementara sorotan terus mengarah kepada kerasnya pemusatan latihan timnas Indonesia, satu demi satu kabar mulai bermunculan dari balik tertutupnya sesi latihan. Dalam skenario ini, John Hartman dikabarkan mulai menemukan kerangka permainan yang selama ini ia cari. Bukan sekadar mengumpulkan pemain terbaik, tetapi membentuk sebuah tim yang mampu bertarung sebagai satu kesatuan. Setiap hari, tempo latihan disebut semakin meningkat. Tidak ada lagi sesi yang berjalan santai. Pemain yang kehilangan fokus langsung mendapat evaluasi. Mereka yang tampil luar biasa diberi kesempatan naik ke tim utama. Persaingan berlangsung begitu ketat hingga beberapa pemain senior pun harus berjuang keras mempertahankan posisinya dari ancaman para pemain muda dan wajah-wajah baru. Di tengah latihan, Hartman dalam skenario ini disebut mulai menguji formasi yang benar-benar berbeda dari era sebelumnya. Garuda diarahkan bermain dengan tekanan tinggi sejak peluit awal dibunyikan. Saat kehilangan bola, seluruh pemain diwajibkan menekan lawan dalam hitungan detik. Ketika menguasai bola, aliran umpan harus cepat, akurat, dan langsung mengarah ke area berbahaya. Filosofi ini diyakini mampu membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Kabar mengenai perubahan tersebut semakin ramai diperbincangkan. Dalam skenario ini, para pengamat di Thailand mulai mempertanyakan apakah Indonesia akan tampil dengan wajah yang benar-benar baru. Mereka menilai bahwa jika para pemain mampu menjalankan skema Hartman dengan baik, maka Garuda akan menjadi lawan yang jauh lebih agresif dibanding pertemuan-pertemuan sebelumnya. Reaksi serupa juga digambarkan datang dari Vietnam. Para pendukung mereka mulai membahas bagaimana Indonesia kini memiliki lebih banyak pilihan pemain di setiap posisi. Kedalaman skuad dinilai meningkat, sehingga pergantian pemain tidak lagi menurunkan kualitas permainan. Hal inilah yang dianggap sebagai salah satu kekuatan terbesar timnas Indonesia apabila seluruh proses pemusatan latihan berjalan sesuai rencana. Namun Hartman dalam cerita ini belum merasa puas. Ia terus mendorong para pemain agar meningkatkan mental bertanding. Baginya, pertandingan besar tidak hanya dimenangkan oleh teknik, tetapi juga oleh keberanian mengambil keputusan di bawah tekanan. Karena itulah, setiap sesi latihan dirancang menyerupai situasi pertandingan sesungguhnya, lengkap dengan tekanan waktu, duel fisik, dan tuntutan untuk tetap tenang. Semangat para pemain pun digambarkan semakin membara. Tidak ada yang ingin kehilangan kesempatan membela merah putih. Setiap tackle, setiap sprint, dan setiap gol di laga internal menjadi bukti bahwa persaingan menuju skuad utama benar-benar tanpa kompromi. Inilah yang membuat banyak pendukung mulai percaya bahwa timnas Indonesia sedang membangun fondasi baru yang lebih kuat. Kini hitung mundur menuju turnamen semakin dekat. Pertanyaan besar pun mulai memenuhi benak para pecinta sepak bola. Mampukah skuad yang sedang dibentuk ini menjawab ekspektasi jutaan pendukung? Apakah kombinasi pemain lokal dan para wajah baru benar-benar akan membawa Garuda naik ke level berikutnya? Atau justru akan ada kejutan lain yang masih disimpan John Hartman hingga laga pertama dimulai? Bab berikutnya akan menjadi yang paling menegangkan. Dalam skenario ini, Hartman dikabarkan segera menggelar laga uji coba tertutup untuk menentukan 11 pemain terbaik. Dari sanalah akan terlihat siapa yang benar-benar siap menjadi andalan Garuda, dan siapa yang harus mengubur mimpi sebelum turnamen dimulai. Ketegangan di pemusatan latihan akhirnya memasuki babak baru. Dalam skenario ini, John Hartman memutuskan menggelar pertandingan internal tertutup yang disebut-sebut menjadi ujian paling menentukan sejak TC dimulai. Tidak ada penonton, tidak ada siaran langsung. Hanya staf pelatih yang mengamati setiap gerakan pemain dengan sangat detail. Bagi para pemain, laga ini bukan sekadar uji coba biasa. Inilah kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa mereka layak masuk ke dalam 11 pemain utama. Hartman dikisahkan membawa buku catatan kecil di pinggir lapangan. Setiap duel dimenangkan, setiap kesalahan umpan, hingga setiap keputusan pemain saat berada di bawah tekanan langsung dicatat. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Peluit pertandingan berbunyi. Tempo langsung tinggi sejak menit pertama. Kedua tim saling menekan tanpa memberi ruang sedikit pun. Para bek dipaksa berani membangun serangan dari bawah, sementara lini tengah harus mampu mengalirkan bola dengan cepat. Di lini depan, setiap penyerang dituntut bergerak tanpa henti untuk membuka ruang bagi rekan-rekannya. Dalam skenario ini, Luke Valkyrie mulai memperlihatkan kualitas yang membuat namanya begitu dinantikan. Beberapa kali ia mengirim umpan terobosan yang membelah pertahanan dan menciptakan peluang emas. Mitchell Baker tampil disiplin di sektor belakang, mematahkan sejumlah serangan lawan dengan tackle bersih dan pembacaan permainan yang matang. Di sisi lain, David Da Silva menunjukkan naluri predatornya di depan gawang.
Hampir setiap peluang mampu ia ubah menjadi ancaman serius. Ciro Alves terus merepotkan pertahanan lewat akselerasi dan kemampuan menggiring bola, sedangkan Taisei Marukawa beberapa kali memancing decak kagum berkat kontrol bola dan kreativitasnya dalam membangun serangan. Melihat intensitas permainan yang semakin meningkat, Hartman dalam cerita ini tidak menghentikan latihan. Sebaliknya, ia meminta tempo dinaikkan lagi. Para pemain dipaksa bermain seolah-olah sedang menghadapi laga final. Tidak ada kompromi, tidak ada alasan kelelahan. Semua harus terus berlari hingga peluit akhir dibunyikan. Kabar mengenai kerasnya pertandingan internal tersebut kemudian digambarkan mulai menyebar ke luar negeri. Dalam skenario ini, media-media Thailand menyebut Indonesia sedang membangun skuad dengan mental yang jauh lebih kuat dibanding edisi-edisi sebelumnya. Mereka menilai Garuda kini memiliki kedalaman pemain yang bisa menyulitkan siapapun di kawasan ASEAN. Sementara itu, media Vietnam dalam cerita ini mulai menyoroti perubahan gaya bermain Indonesia yang dianggap lebih agresif dan berani mengambil inisiatif menyerang. Mereka menilai bahwa jika proses adaptasi berjalan mulus, Indonesia berpotensi menjadi salah satu penantang terkuat di turnamen mendatang. Namun John Hartman tetap menjaga para pemain agar tidak terlena oleh berbagai pujian. Dalam skenario ini, ia mengumpulkan seluruh skuad setelah latihan usai dan menyampaikan pesan yang langsung membuat suasana hening. Pujian tidak memberi kita kemenangan. Yang menentukan adalah apa yang kalian lakukan ketika peluit pertama pertandingan resmi dibunyikan. Jika ingin menjadi juara, buktikan di lapangan, bukan di media. Ucapan itu membuat seluruh pemain kembali tersadar. Perjalanan mereka masih panjang. TC belum selesai. Seleksi belum berakhir. Masih ada satu keputusan besar yang akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan, yaitu siapa saja yang benar-benar berhasil mengamankan tempat di skuad utama Garuda. Dan menurut skenario yang beredar, justru pada momen pengumuman itulah kejutan terbesar akan terjadi. Beberapa nama yang selama ini diprediksi aman dikabarkan terancam tersingkir, sementara pemain yang tidak banyak diperhitungkan justru berpeluang mencuri tempat di detik-detik terakhir. Itulah yang membuat seluruh pendukung Garuda kini menunggu dengan penuh rasa penasaran. Di balik kerasnya pemusatan latihan, muncul satu cerita yang mulai ramai diperbincangkan para pendukung. Dalam skenario ini, John Hartman dikabarkan sengaja menyembunyikan sebagian besar strategi yang sedang ia siapkan. Bukan karena ingin mencari sensasi, melainkan agar para rival kesulitan membaca kekuatan sebenarnya dari timnas Indonesia sebelum turnamen dimulai. Selama beberapa hari terakhir, sesi latihan terbuka disebut hanya menampilkan latihan dasar. Kombinasi umpan pendek, latihan fisik, hingga penyelesaian akhir terlihat seperti rutinitas biasa. Namun ketika sesi tertutup dimulai, suasana dikisahkan berubah total. Seluruh akses dibatasi, sementara staf pelatih memastikan tidak ada rekaman latihan yang keluar dari area pemusatan. Dalam skenario ini, Hartman disebut beberapa kali mengganti formasi dalam satu pertandingan internal. Terkadang tim memulai dengan 3 back, lalu beralih menjadi 4 back tanpa melakukan pergantian pemain. Sesekali lini tengah diperkuat untuk menguasai bola, lalu dalam situasi lain justru diperintahkan bermain lebih langsung dengan serangan cepat. Perubahan itu dilakukan agar para pemain terbiasa beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan. Yang membuat para rival semakin sulit menebak adalah fleksibilitas para pemain. Beberapa pemain dilatih mengisi lebih dari satu posisi sehingga lawan tidak mudah menebak pola permainan Indonesia. Seorang back bisa bergeser menjadi gelandang ketika menyerang, sementara gelandang sayap dapat bertukar posisi dengan penyerang untuk menciptakan ruang baru. Dalam cerita ini, Hartman ingin timnya menjadi sulit diprediksi sejak menit pertama. Kabar mengenai pendekatan tersebut mulai memancing berbagai spekulasi. Dalam narasi fiksi ini, para analis sepak bola Thailand mengaku kesulitan menyimpulkan seperti apa wajah asli timnas Indonesia. Mereka melihat cuplikan latihan yang beredar, tetapi tidak menemukan pola yang benar-benar mencerminkan strategi utama Garuda. Hal yang sama juga digambarkan terjadi di Vietnam. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Indonesia sengaja menyembunyikan kekuatan sesungguhnya hingga pertandingan resmi dimulai. Di sisi lain, Hartman dalam cerita ini terus menanamkan satu prinsip kepada seluruh pemain. Menurutnya, tim yang hebat bukan hanya memiliki 11 pemain berkualitas, tetapi juga mampu mengubah cara bermain sesuai situasi di lapangan. Karena itulah, setiap pemain diminta memahami berbagai skenario pertandingan, mulai dari saat unggul, tertinggal, hingga menghadapi tekanan tinggi di menit-menit akhir. Latihan pun semakin kompleks. Para pemain diminta mengambil keputusan dalam waktu singkat, membaca pergerakan rekan setim, dan langsung beradaptasi ketika formasi berubah. Semua dilakukan untuk membentuk tim yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dalam membaca jalannya pertandingan. Dalam skenario ini, para pendukung mulai percaya bahwa perubahan terbesar bukan terletak pada nama-nama pemain, melainkan pada cara berpikir mereka di lapangan. Timnas Indonesia digambarkan tidak lagi mengandalkan satu pola serangan, tetapi memiliki banyak variasi yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Itulah yang membuat banyak pihak mulai penasaran dengan wajah Garuda saat benar-benar tampil di turnamen nanti. Kini pertanyaan besarnya tinggal satu. Apakah strategi rahasia itu akan benar-benar menjadi pembeda ketika menghadapi para rival? Ataukah lawan justru mampu menemukan cara untuk mematahkan permainan baru yang sedang dibangun? Jawabannya baru akan terlihat saat peluit pertama dibunyikan, ketika semua persiapan panjang akhirnya diuji di atas lapangan hijau. Semakin dekat menuju hari pertandingan, suasana di dalam pemusatan latihan justru semakin sunyi.
Bukan karena semangat para pemain menurun, tetapi karena seluruh fokus kini diarahkan pada satu target besar. Dalam skenario ini, John Hartman meminta semua pemain mengurangi aktivitas di media sosial dan menghindari membahas strategi tim kepada siapapun. Ia ingin seluruh kejutan tetap tersimpan rapat hingga hari pertandingan tiba. Di balik pintu latihan yang tertutup, Hartman dikisahkan mulai menyempurnakan detail-detail kecil yang sering menentukan hasil pertandingan. Mulai dari pola menghadapi tendangan sudut, skema bola mati, hingga cara memanfaatkan transisi cepat setelah merebut bola. Menurutnya, turnamen tidak hanya dimenangkan oleh permainan indah, tetapi juga oleh tim yang mampu memaksimalkan setiap peluang sekecil apapun. Dalam cerita ini, setiap pemain mendapat tugas yang berbeda. Back tidak hanya berlatih menghentikan serangan lawan, tetapi juga dilatih memulai serangan dari kaki mereka sendiri. Para gelandang diminta terus bergerak mencari ruang tanpa bola, sementara para penyerang harus menjadi pemain pertama yang melakukan tekanan ketika lawan membangun serangan. Semua bergerak sebagai satu unit, bukan sebagai individu. Menariknya, Hartman dalam skenario ini juga mulai menerapkan simulasi menghadapi karakter permainan negara-negara ASEAN. Pada satu sesi, tim diminta menghadapi lawan yang bermain dengan pertahanan rapat. Di sesi berikutnya, mereka harus melawan tim yang mengandalkan kecepatan serangan balik. Lalu pada latihan berikutnya, mereka dipaksa menghadapi tekanan tinggi sejak menit pertama. Tujuannya hanya satu, agar para pemain siap menghadapi berbagai gaya bermain tanpa kehilangan identitas permainan mereka sendiri. Kabar mengenai metode latihan tersebut semakin memancing rasa penasaran para rival. Dalam narasi fiksi ini, para pengamat sepak bola di kawasan ASEAN mulai menyebut Indonesia sebagai tim yang paling sulit dibaca. Tidak ada yang benar-benar tahu formasi utama Garuda. Tidak ada yang bisa memastikan siapa 11 pemain pertama. Bahkan beberapa pemain disebut mampu bertukar posisi tanpa mengurangi efektivitas permainan. Hal itu membuat tim lawan dikisahkan kesulitan menyusun analisis. Biasanya mereka dapat mempelajari pertandingan-pertandingan sebelumnya untuk mencari kelemahan. Namun kali ini, Hartman disebut sengaja menyimpan pola terbaiknya. Rekaman latihan minim, laga uji coba berlangsung tertutup, dan informasi yang keluar ke publik sangat terbatas. Di ruang rapat staf pelatih, Hartman dalam cerita ini kemudian menyampaikan kalimat yang membuat seluruh asistennya mengangguk. Kalau lawan sudah tahu cara kita bermain sebelum pertandingan dimulai, berarti kita sudah kehilangan setengah keuntungan. Biarkan mereka menebak. Tugas kita adalah membuat kejutan di lapangan. Kalimat itu kemudian menjadi pegangan seluruh skuad. Para pemain memahami bahwa pertandingan pertama bukan sekadar soal meraih 3 poin. Itu adalah momen untuk menunjukkan wajah baru timnas Indonesia kepada seluruh Asia Tenggara. Dan di saat para rival masih sibuk mencari jawaban, Garuda dalam skenario ini terus mematangkan persiapan tanpa banyak bicara. Mereka memilih bekerja dalam diam, menyimpan seluruh kekuatan hingga waktu yang tepat tiba. Kini hitungan menuju laga perdana semakin dekat. Jutaan pendukung mulai bertanya-tanya, apakah strategi rahasia John Hartman benar-benar akan mengubah peta persaingan sepak bola ASEAN? Ataukah justru akan lahir kejutan yang jauh lebih besar dari apa yang selama ini dibayangkan? Sementara perhatian publik masih tertuju pada daftar pemain dan kerasnya pemusatan latihan, ternyata ada satu hal lain yang perlahan mulai menjadi pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Dalam skenario ini, bukan lagi soal siapa yang dipanggil atau siapa yang dicoret, melainkan bagaimana John Hartman membangun identitas baru timnas Indonesia yang benar-benar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, jika pada masa lalu Garuda sering mengandalkan serangan cepat ketika mendapatkan ruang. Kali ini Hartman dikisahkan ingin membangun tim yang mampu mengendalikan jalannya pertandingan sejak menit pertama. Ia tidak ingin para pemain hanya bereaksi terhadap permainan lawan. Sebaliknya, lawanlah yang dipaksa menyesuaikan diri terhadap cara bermain Indonesia. Karena itulah, setiap sesi latihan berlangsung sangat detail. Dalam cerita ini, satu pola serangan bisa diulang puluhan kali hingga seluruh pemain memahami waktu yang tepat untuk bergerak. Tidak ada pemain yang boleh berlari sembarangan. Tidak ada umpan yang dilepaskan tanpa tujuan. Semua pergerakan harus saling terhubung sehingga permainan terlihat mengalir dengan sendirinya. Di salah satu sesi latihan tertutup, Hartman dikisahkan menghentikan permainan hanya karena satu pemain terlambat menutup ruang. Latihan dihentikan selama beberapa menit. Seluruh pemain dipanggil berkumpul di tengah lapangan. Dengan papan taktik di tangannya, Hartman menjelaskan bahwa satu kesalahan kecil bisa membuka celah besar yang dimanfaatkan lawan. Ia ingin setiap pemain berpikir beberapa langkah ke depan, bukan sekadar mengejar bola. Setelah itu latihan kembali dimulai dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Para pemain berlari tanpa henti. Ketika kehilangan bola, mereka langsung melakukan tekanan bersama-sama. Ketika berhasil merebut bola, serangan dibangun hanya dalam beberapa sentuhan. Hartman dalam skenario ini percaya bahwa kecepatan mengambil keputusan akan menjadi pembeda ketika menghadapi tim-tim terbaik di ASEAN. Menariknya, dalam cerita ini Hartman juga membagi skuad menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok diberi skenario pertandingan yang berbeda. Ada yang diminta mengejar ketertinggalan 1 gol dalam waktu 10 menit. Ada yang harus mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Ada pula yang bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit untuk melatih ketahanan mental dan disiplin taktik. Latihan-latihan seperti itu membuat para pemain mulai memahami bahwa sepak bola modern bukan hanya soal teknik individu, tetapi juga soal kecerdasan membaca situasi.
Mereka harus mampu beradaptasi dalam hitungan detik ketika kondisi pertandingan berubah. Latihan-latihan seperti itu membuat para pemain mulai memahami bahwa sepak bola modern bukan hanya soal teknik individu, tetapi juga soal kecerdasan membaca situasi. Mereka harus mampu beradaptasi dalam hitungan detik ketika kondisi pertandingan berubah. Di sisi lain, dalam narasi ini kabar mengenai metode latihan tersebut mulai menarik perhatian media di Thailand dan Vietnam. Mereka mencoba mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, tetapi hampir tidak ada yang berhasil memperoleh gambaran utuh mengenai strategi Hartmann. Yang terlihat hanyalah cuplikan latihan fisik dan pemanasan. Sementara inti permainan Garuda tetap tersimpan rapat di balik sesi latihan tertutup. Dalam skenario ini, sejumlah analis sepak bola ASEAN bahkan mulai berpendapat bahwa Indonesia sengaja membangun kabut taktik. Lawan dibuat bingung dengan berbagai kemungkinan. Apakah Garuda akan bermain menyerang sejak awal? Apakah akan mengandalkan penguasaan bola? Ataukah justru menunggu dan menghukum lawan lewat serangan balik cepat? Tidak ada yang benar-benar mengetahui jawabannya. Hartmann dikisahkan justru menikmati situasi tersebut. Baginya, semakin banyak lawan menebak-nebak, semakin besar keuntungan yang dimiliki timnya. Ia tidak ingin Indonesia datang ke turnamen sebagai tim yang mudah dipelajari. Ia ingin Garuda menjadi teka-teki yang baru terpecahkan ketika pertandingan sudah berlangsung. Sementara itu, suasana di dalam skuad semakin kompak. Pemain senior mulai membimbing para pemain muda. Wajah-wajah baru yang sebelumnya masih canggung kini mulai berani mengambil peran. Komunikasi antar lini semakin baik. Dalam pertandingan internal, aliran bola mulai terlihat lebih cepat dan lebih terarah dibanding pekan pertama pemusatan latihan. Luke Valkyrie dalam cerita ini mulai menjadi pengatur ritme permainan di lini tengah. Mitchell Baker semakin nyaman mengawal sisi pertahanan dan beberapa kali membantu serangan dari sayap. David Da Silva terus mempertajam insting mencetak gol, sementara Ciro Alves dan Taisei Marukawa memberikan variasi serangan yang membuat lini belakang lawan kesulitan menebak arah permainan. Namun Hartmann belum merasa puas. Dalam salah satu evaluasi, ia mengingatkan bahwa permainan bagus saat latihan tidak memiliki arti jika gagal ditunjukkan ketika pertandingan resmi dimulai. Ia meminta seluruh pemain tetap rendah hati dan terus meningkatkan kualitas mereka setiap hari. Hari demi hari berlalu. Intensitas latihan tidak pernah menurun. Justru semakin mendekati turnamen, tekanan semakin besar. Para pemain mulai menyadari bahwa mereka sedang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pemusatan latihan. Mereka sedang membangun harapan jutaan pendukung yang ingin melihat Garuda kembali bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. Kini hitung mundur benar-benar dimulai. Seluruh persiapan perlahan memasuki tahap akhir. Strategi utama hampir selesai disusun. Chemistry antar pemain mulai terbentuk. Kondisi fisik terus dipoles hingga mencapai puncaknya. Dan sementara para rival masih sibuk mencoba menebak kekuatan Indonesia, Garuda dalam skenario ini terus bekerja dalam diam. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada pernyataan yang meremehkan lawan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa semua kerja keras selama pemusatan latihan akan diuji ketika peluit pertama dibunyikan. Saat itulah seluruh mata akan melihat apakah revolusi yang dibangun John Hartmann benar-benar mampu mengubah wajah timnas Indonesia, atau justru masih membutuhkan waktu lebih panjang untuk membuktikan.